Jadi untuk pagi ini kita akan update mengenai perkembangan dari kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan perkiraan kita ke depannya seperti apa ya. Jadi memang keputusan untuk menahan suku bunga kebijakan di 5,75% itu memang sudah sangat sesuai dengan ekspektasi, dan juga lending dan deposit dan lending facility masing-masing di 5 dan 6,5%. Jadi memang keputusan untuk ke arah suku bunga itu selalu ditentukan oleh perakiraan arah dari uh, inflasi di Indonesia ke depan dan juga prospek dari pertumbuhan ekonomi. Dan memang dalam beberapa waktu terakhir terlihat bahwa inflasi itu sudah mengalami penurunan cukup signifikan ya, terutama dari inflasi IHK dan juga untuk inflasi inti itu juga masih tetap berada dan di range target ya, dan bahkan dalam 2 bulan terakhir itu inflasi inti sudah berada di bawah level 3%. Dan kalau kita lihat berdasarkan komponennya ya memang yang masih tinggi itu administered price ya. Jadi memang semua komponen itu tercatat untuk inflasi inti itu masih tetap stabil, sementara untuk inflasi yang harga ditentukan oleh pemerintah itu sudah mengalami tren penurunan, dan juga untuk inflasi harga-harga volatile ya, termasuk harga-harga bahan makanan. Jadi kita lihat arahnya juga sudah cukup mengalami penurunan signifikan, dan kita perkirakan akan berada di bawah level 4% ya, akan stabil, sustainable di bawah 4% itu kemungkinan di setelah bulan September. Dan untuk inflasi yang akan dirilis minggu depan ya, karena kita akan libur panjang, itu kalau kita perkirakan akan masih tetap stabil, dan most likely untuk CPI itu akan lebih rendah ya dibandingkan dengan inflasi di bulan April. Mungkin next. Jadi sementara kalau dari sisi ekonomi ya, meskipun memang eh, pertumbuhan ekonomi dalam 5 kuartal terakhir itu terus menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi, tapi memang kalau kita lihat trennya itu cenderung mengalami penurunan ya, karena memang ada beberapa komponen, meskipun memang lebih tinggi ya di first quarter 2023 ya dibandingkan dengan perkiraan. Tapi kalau kita lihat beberapa komponen, terutama dari ekspornya itu terus mengalami penurunan, ya, memang sudah sesuai dengan ekspektasi. Sementara kalau kita lihat dari pengeluaran belanja pemerintah, belanja rumah tangganya itu cenderung stabil ya. Memang di tengah inflasi yang tinggi ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif. Namun di satu sisi untuk investasi ini memang cenderung masih belum sesuai dengan yang kita harapkan ya. Pertumbuhannya itu cenderung mengalami penurunan. Namun memang kalau kita lihat kemungkinan memang ada faktor dari mendekati pemilu di awal tahun depan ya, sepertinya memang kalau kita lihat investor masih akan cenderung melakukan wait and see. Jadi memang ke depan dengan untuk prospek pertumbuhan ekonomi ya, dengan adanya risiko bahwa terjadi perlambatan di ekonomi global, kemudian juga ada beberapa potensi terjadi resesi di beberapa negara ya yang merupakan negara-negara besar, negara-negara maju. Kita perkirakan memang ada tekanan, ada risiko dari sisi globalnya ya. Jadi ini kemungkinan juga akan berpengaruh dalam beberapa kuartal ke depan. Sementara untuk di kuartal kedua, kita perkirakan memang akan ada kenaikan dari sisi household consumption atau konsumsi rumah tangga ya, karena bertepatan dengan Lebaran, mungkin angkanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan Q1 ya. Mungkin range-nya di 5 sampai 5,25% kalau kita perkirakan. Namun di semester kedua dengan resiko adanya perlambatan ekonomi global yang kemudian resesi di Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, dan mungkin harga-harga komoditas masih akan normalize ya. Kalau kita lihat ekspornya mungkin akan cenderung mengalami masih akan tetap melandai. Kemudian investasi di masa menjelang pemilu itu masih akan tetap flat.
Namun kalau kita lihat kita harapkan akan ada dorongan dari belanja rumah tangga ya seiring dengan inflasi yang cenderung menurun ya. Jadi memang ketidakpastian di semester 2 masih akan tetap cukup tinggi. Next. Dan kalau untuk risiko di dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah ya memang kalau perkembangan dari nilai tukar rupiah dalam beberapa hari atau mungkin dalam 2 pekan terakhir ya karena adanya volatilitas di globalnya rupiah itu cenderung terdepresiasi ya meskipun masih tetap berada di bawah 15.000 ya minggu lalu itu cenderung melemah ke level 14.000 sekitar 14.900 ya masih di bawah 15.000 dan ini memang bukan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tidak bagus, namun memang lebih dipengaruhi oleh faktor global ya. Yang kalau kita lihat memang indeks dolarnya itu juga sudah mengalami kenaikan ya ke mendekati kisaran 100 sekitar 103 ya dan memang volatilitasnya dipengaruhi oleh adanya perkembangan ketidakpastian di politik terutama dengan negosiasi debt ceiling di Amerika Serikat. Namun kemarin juga sudah di akhir pekan sudah diberikan sinyal ya oleh Kongres ya bahwa akan segera debt ceiling ini akan segera disetujui ya oleh kedua belah pihak ya, pemerintah maupun dari Kongres ya. Memang di tengah ketidakpastian global, volatilitas yang masih tinggi, rupiah masih tetap mencatatkan kinerja yang cukup baik. Secara year to date itu masih mengalami apresiasi yang mendekati 4%. Ke depan kita harapkan memang dengan kondisi ekonomi Indonesia yang baik ya, dengan apabila ketidakpastian global itu semakin mereda, seharusnya investor asing bisa akan terus masuk ke dalam negeri sehingga dapat dorong penguatan rupiah ya. Jadi kita perkirakan ke depan rupiah masih akan tetap stabil di bawah 15.000. Next. Jadi ya tadi saya sampaikan ya bahwa memang volatilitas globalnya cenderung meningkat ya. Kekhawatiran akan kembangan negosiasi yang masih kemarin sebenarnya masih belum dicapai kesepakatan ya sampai dengan hari Jumat ya. Baru dicapai kesepakatan itu di hari Minggu ya. Dan ini menyebabkan adanya kenaikan US Treasury yield yang cukup signifikan ya. Jadi memang ini terkait dengan kekhawatiran akan adanya terjadinya default ya, yang seperti yang disampaikan oleh Janet Yellen. 2 year, 10 year itu mengalami kenaikan untuk US Treasury. Sementara untuk Indonesia sendiri itu cenderung masih tetap turun, baik untuk 2 year dan juga untuk 10 year. Jadi kalau kita perhatikan memang perkembangan yield dari surat berharga negara ini atau Indonesian SBN ini baik 2 year maupun 10 year ini masih tetap menjadi target intervensi dari Bank Indonesia ya. Jadi tetap mendorong agar yield kita masih cukup kompetitif ya dibandingkan dengan US Treasury. Jadi meskipun spreadnya itu cenderung menurun, kalau kita lihat mungkin ke depan dalam jangka pendek mungkin akan kembali stabil ya harusnya turun apabila memang adanya ekspektasi bahwa The Fed itu sudah berhenti menaikkan suku bunga dan memang untuk inflasi di Amerika Serikat sendiri juga relatif stabil ya memang mungkin volatilitas ke depan ini masih akan terus dipengaruhi ya dalam jangka menengah ya dipengaruhi oleh seberapa cepat inflasi di Amerika Serikat akan turun dan mungkin seberapa cepat indikator-indikator ekonomi di Amerika Serikat itu menurun ya sehingga mendorong The Fed untuk berhenti melakukan kebijakan moneter yang agresif. Next. Dan kalau kita lihat memang kecenderungan untuk foreign inflows ya di bulan Mei ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan di bulan April. Namun secara year to date sendiri terlihat bahwa inflows-nya itu sudah cukup sangat baik ya, merupakan inflow yang tertinggi ya selama 4 tahun terakhir. Jadi memang hal ini didorong oleh kondisi di ekonomi Indonesia yang cukup baik
inflasinya juga menurun ya, semakin stabil, kemudian growth-nya juga masih cukup baik. Memang ke depan di resiko terbesar itu adalah terjadi adanya ketidaksinkronan ya antara the Fed dengan dari US bond market ya, di mana US bond market berspekulasi bahwa the Fed itu akan menurunkan suku bunga, sementara the Fed sendiri itu sudah memberi sinyal cukup jelas bahwa mereka belum akan menurunkan suku bunga. Jadi akan terjadi penyesuaian dalam beberapa bulan ke depan, dan ini memang bisa berpotensi untuk terjadi adanya pembalikan. Tapi ini relatif dalam jangka menengah ya, untuk bersifat sementara ya. Memang ke depan ketika the Fed memastikan tidak akan menaikkan suku bunga lagi dan inflasi di Amerika Serikat juga sudah mulai stabil, kita lihat sudah seharusnya investor asing masih akan terus masuk ke pasar di dalam negeri. Next. Dan kemarin juga sudah dirilis ya untuk data current account balance. Ini menunjukkan bahwa kondisi external balance atau keseimbangan eksternal yang dicerminkan oleh baik dari neraca transaksi berjalan dan juga neraca perdagangan itu masih sangat baik ya, meskipun di kuartal 1 itu lebih rendah dibandingkan dengan di kuartal 4 2022, namun apabila dibandingkan dengan kuartal 1 2022 itu jauh lebih baik ya. Namun memang mungkin ke depan sudah terlihat bahwa tren untuk neraca perdagangannya itu sudah mulai agak sedikit menurun ya, surplusnya ya, karena ekspornya juga kita lihat kemungkinan akan melandai, dipengaruhi oleh faktor global. Jadi dengan perkembangan tersebut ya, dengan perkembangan inflasi di Indonesia yang makin stabil, kemudian external balance juga cukup terjaga, namun di satu sisi volatilitas nilai tukarnya juga masih tinggi ya. Kalau kita lihat sementara ini Bank Indonesia masih akan tetap mempertahankan suku bunga dalam beberapa waktu ke depan, dan kemungkinan apabila memang volatilitas dan ketidakpastian globalnya itu sudah akan menurun, potensi untuk penurunan suku bunga saya rasa terbuka ya, mungkin di semester 2 ya, mungkin di bulan September atau di bulan Oktober. Mungkin dari saya demikian sementara ini. Kembali ke Mbak Glenda ya. Terima kasih, selamat pagi.